Halo semuanya. Kali ini Rens Movie akan mereview film action kolosal dari negeri Tionghoa yang mengisahkan dua orang anak kecil garis keturunan budak yang punya impian dan ingin merubah nasib mereka menjadi jenderal langit agung dan mengubah dunia. Bagaimana alur cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai. Let's go! Kisah dimulai dari pertemuan dua bocah kecil yang menjadi budak. Mereka bernama Piao dan Shin. そうだ俺シン Mereka menyadari untuk keluar dari garis keturunan budak hanya dengan satu cara, yaitu dengan pedang dan belajar ilmu bela diri pedang. 剣だ剣 Dan mulai saat itu, mereka mulai belajar cara menggunakan pedang dan berjanji akan melakukan 10.000 kali pertandingan pedang setiap hari. 殺す気で1万回勝負したら絶対に大将軍になれる俺も天下の大将軍になる Dan seiring berjalannya waktu, mereka pun tumbuh dewasa dan sudah menjalankan latihan pertandingan pedang untuk 1.253 kali. 1253戦、俺の334勝332敗587引き分け、2差ついたのは1年ぶりだな。 Tanpa mereka sadari, latihan mereka saat itu dilihat oleh panglima besar kerajaan dan mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan menggunakan pedang. Tanpa mereka ketahui, saat mereka pulang, panglima kerajaan tersebut sudah berada di rumah mereka. Ternyata panglima ini menginginkan Piao untuk ikut mereka ke kerajaan untuk mengemban suatu tugas. Piao pun menerima tawaran kerajaan tersebut dan akan pergi meninggalkan Shin. Namun Piao menguatkan Shin bahwa perpisahan ini hanya akan sementara dan mereka akan tetap menjadi jenderal agung bersama. Shin, しばしの別れだ。 Sepeninggalan Piao, Shin terus berlatih keras untuk menjadi semakin kuat dan kuat untuk mewujudkan cita-citanya menjadi jenderal langit agung. Namun saat Shin sedang tidur di malam hari, Shin terbangun karena mendengar ada sesuatu yang membuka pintunya. Namun, betapa kagetnya Shin saat yang didapati adalah Piao dengan luka yang sangat parah. Dalam keadaan sekarat, Piao tidak bisa menjelaskan apapun pada Shin, namun Piao hanya memberi satu petunjuk peta untuk Shin datangi, karena seseorang sudah menunggu Shin di sana. Karena luka yang sangat parah, Piao pun akhirnya tewas di pelukan Shin, dan Shin pun sangat menyesali dan bersedih karena kepergian teman baiknya tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Shin pun mengambil pedang Piao dan pergi ke tempat yang dimaksud oleh Piao dengan menggunakan petunjuk peta yang ada. Di tengah perjalanan, Shin dihadang oleh penjara yang ingin mengambil pedang Shin yang dianggap bagus dan berharga oleh para penjara. Namun dengan kemampuan Shin, dia berhasil mengalahkan semua orang tersebut dengan mudah. Sesampainya di tempat tujuan, Shin sangat bingung dengan orang yang menunggu kedatangannya. Ternyata sangat mirip dengan Piao. お前がシンか。 Namun belum sempat Shin mendapatkan penjelasan,
tiba-tiba mereka diserang oleh orang utusan pemberontakan kerajaan. 命をもらおう。秦王エース。 Ternyata orang yang mirip Piao tersebut adalah seorang raja kerajaan Qin bernama Ace. あのガキが替え玉だったとは俺も騙された。 Ternyata, tujuan Piao dipanggil ke kerajaan adalah karena dia mirip dengan Raja Qin dan mengemban tugas untuk menyamar menjadi Raja Qin untuk menyelamatkan Raja Qin dari pemberontakan adik kandungnya di kerajaan. Dan Shin mulai mengerti apa yang menjadi tugas Piao dan kenapa Piao tewas. Dan dengan amarah yang berkobar, Shin bangkit dan ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh Piao. Shin pun akhirnya bisa membunuh pemberontak yang membunuh Piao tersebut. Shin yang mengetahui desanya dibatas oleh pemberontak, akhirnya memilih untuk pergi bersama Ace untuk melawan para pemberontak. Namun saat ingin pergi, mereka dihadang oleh seseorang yang mengetahui jalan pintas menuju kerajaan Qin dan berharap upah untuk jasa tersebut. Dan Ace pun mengiyakan tawaran orang tersebut. Di tengah perjalanan, Ace menceritakan pertama kali panglimanya menemukan Piao dan Shin, dan Ace pun menceritakan betapa tulusnya Piao saat diberikan tugas menyamar menjadi dirinya. Dan Aizen menceritakan betapa bangganya Piao saat menceritakan soal cita-cita Shin dan Piao menjadi Jenderal Langit Agung. Dan Ace pun memberikan Shin pilihan untuk tetap menjadi Buddha atau memilih jalan yang berat seperti Piao untuk mencapai mimpinya. 奴隷の生活に戻るか、薄弱の王を助け修羅の道を行くか。 Lalu Shin pun memilih untuk ikut sang raja walau jalannya akan berat untuk menggapai impiannya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. 勘違いすんなよ。俺はお前を利用するだけだ。俺もお前を家臣だなんて思えるし、難を避けるためのただの剣だ。折れたら捨てていく。上等だこの野郎。 Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pembunuh bayaran yang ingin membunuh Ace. Dengan sigap Shin pun melindungi Ace dan melawan orang yang ingin membunuh Ace tersebut. Shin pun akhirnya bisa mengalahkan pembunuh bayaran tersebut setelah pertarungan yang sengit. Shin yang terkena jarum beracun akhirnya pingsan. Dan terbangun di sebuah pondok perbatasan barat antara kerajaan gunung dan kerajaan Qin. Shin ditolong oleh Diao yang memberikan obat arbel untuk menghilang racun yang ada di jarum tersebut. Dalam situasi ini, Ace menceritakan apa sebenarnya hubungan antara dia dan adiknya, sehingga pemberontakan di kerajaan bisa terjadi. Ternyata ibu Ace adalah seorang penari dan bukan berasal dari keluarga bangsawan, sedangkan adiknya adalah benar-benar dari keluarga bangsawan. Namun kenyataannya, Ace lah yang justru ditunjuk sebagai raja semenjak umur 13 tahun, bukan adiknya yang merupakan keturunan bangsawan. Dan hal tersebutlah yang memicu adiknya melakukan pemberontakan karena sangat berambisi untuk menjadi seorang raja. Namun saat mereka sedang santai di pondok tersebut,
Tiba-tiba mereka disergap oleh pasukan yang masuk secara tiba-tiba ke pondok tersebut. Tanpa diduga, ternyata pasukan tersebut adalah pasukan kerajaan yang berpihak kepada Aizen dan sudah mencari Aizen dalam waktu 私 lama. の手立ては万全と言っておきながらこのありさま、全ての責任はこの苦心によるところであります。仰せとあれば今すぐ自害いたします。 Panglima pasukan ini meminta maaf kepada Aizen karena terlalu lama menemukannya dan bersyukur bahwa Aizen masih hidup. Lalu dengan kebijaksananya, Aizen pun memaafkan Panglima tersebut. Sementara di dalam kerajaan Qin, adik Aizen merencanakan menyiapkan pasukan sebanyak 80.000 tentara untuk melawan dan melengsarkan kerajaan lainnya untuk memperluas kekuasaan. Dan adik Aizen mendeklarasikan kepada semua prajurit perangnya bahwa dia adalah raja yang sesungguhnya dan lebih baik dibandingkan Aizen. 引き継ぐ正当な王は私なのだ。お前たちも選ばれし士族の血を継ぐ兵である。 Sementara itu, Aizen dan pasukannya berencana untuk melakukan perlawanan ke dalam kerajaan Qin dan merebut kembali tahta kerajaan. 我らを助ける軍勢などどこにもない。 Namun, karena menyadari mereka kurang jumlah untuk melakukan perlawanan, mereka akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada pasukan kerajaan gunung. Namun, kerajaan Qin dan kerajaan gunung sudah tidak akur sejak 400 tahun sebelumnya, karena ada aturan yang dilanggar dari leluhur sebelumnya di kerajaan masing-masing. Tapi mereka tidak punya pilihan karena hanya itu satu-satunya jalan untuk mereka bisa melawan pemberontakan kerajaan. Saat dalam perjalanan untuk menemui kerajaan gunung, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan gunung. 本物の山の民だ。大王をお守りしろ。大王様。 Pasukan gunung tersebut ingin membunuh dan mencongkel mata mereka satu persatu. おい、なんて言った？別の民が勝手に入ってきた時、両の目をえぐって崖から落とし殺すって。 Karena dia mengerti bahasa gunung, dia memberitahukan bahwa mereka dari kerajaan Qin dan raja dari kerajaan Qin bersama mereka dan ingin bertemu dengan raja gunung. レオが山の王に会いに来たって正直に言った。 Akhirnya mereka pun diperbolehkan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan gunung, walau dengan keadaan terikat satu persatu dengan tali. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Ise mendapatkan bantuan dari kerajaan gunung? Atau malah sebaliknya kerajaan gunung akan menghukum Raja Qin? Lanjut part 2.